kita lihat sejarah kegemilangan Islam luar biasa ya. Oh ya, ini untuk terakhir mungkin tip-tipnya apa ini Mas agar kita itu sebagai seorang pemuda muslim ya senang dengan sejarah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah, pada masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu secara umum diakui oleh para sejarawan, bahkan sejarawan barat sendiri benar-benar gemilang. Bahkan ketika pada waktu itu Islam mengalami the golden age atau keemasan, tapi barat waktu itu dalam keadaan bedak kegelapan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemajuan peradaban barat saat ini itu tidak lepas ibunya adalah dari peradaban Islam. Ini bukan semata-mata kok kemudian romantisme sejarah, bukan. Tapi bisa menjadi motivasi kita itu loh. Kita itu kan sejarah tadi, balik ke awal tadi, ketika kita itu memahami bahwa ketika Islam itu diterapkan secara sempurna, maka insya Allah itu akan memberikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Rahmatan lil alamin. Betul, kemaslahatan. Bukan hanya bagi orang-orang muslim, tapi juga memberikan kemaslahatan di dunia bagi orang-orang kafir. Masya Allah. Kita lihat sejarah kegemilangan Islam luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Oh ya, ini untuk terakhir mungkin tip-tipnya apa ini Mas agar kita itu sebagai seorang pemuda muslim ya ini agar semakin senang dengan sejarah. Tip agar mudah belajar sejarah, agar senang sejarah. Mungkin yang saya alami ya, di pengalaman pribadi. Di antara tipsnya yang pertama itu kita niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Karena ketika kita itu niatnya baik, insya Allah akan menolong kita, termasuk memahamkan kita dalam mempelajari sejarah. Misalnya nih, Mas Agus belajar sejarah dengan tujuan supaya nanti bisa untuk digunakan dalam berdakwah, melakukan counter opini terhadap opini-opini negatif sejarah Islam, melakukan counter opini terhadap para penentang dakwah Islam, dijelaskan seperti ini, insya Allah akan barokah. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua harus ditimbulkan rasa senang itu tadi. Rasa senang terhadap sejarah, cinta ilmu, termasuk ilmu sejarah. Karena kalau kita harus dibiasakan cinta, seneng, dibiasakan. Lama-lama jadi cinta. Mungkin awalnya minal kulina. Mungkin awalnya nggak seneng, tapi kemudian lama-lama menjadi seneng karena kebiasaan itu tadi. Seneng, timbulkan rasa cinta. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah kita harus punya guru yang ngajarin kita sejarah. Nah, karena kalau nggak punya guru, boleh jadi ketika kita salah di dalam memahami sejarah, nggak ada yang benerin, malah kita kebablasan gitu loh. Nggak ada yang lurusin. Selanjutnya adalah punya komunitas. Tuh. Komunitas ya nggak harus formal amat lah. Punya teman-teman yang suka ngobrolin sejarah, misalnya di wedangan, di ngawit ini, ngaji ning wedangan. Mana wedangnya? Baru PPKM. Iya, jam 8 sudah tutup. Ngobrol-ngobrol ya, komunitas sejarah, nanti saling bertukar informasi. Misalnya teman yang teman satu punya maklumat ini, saling berbagi dengan yang lain. Insya Allah sehingga berkembang terus, bertambah pengetahuan kita tentang sejarah. Semakin cinta ya. Insya Allah. Yang selanjutnya harus diamalkan juga. Sejarah diamalkan, gimana maksudnya caranya? gini,
diajarkan. Oh, diajarkan. Ya, Ya. misalnya Sebarkan ya. misalnya Mas Agus punya ilmu sejarah Nabi dan Rasul, Iya. diajarkan. Nanti insya Allah akan semakin terpatri dalam hati. Tokoh ya. Basa Jawane ngelondok. Ngelotok. Kemudian punya ilmu sejarah peradaban Islam juga diajarkan. Kan sekarang banyak nih istilahnya wadah-wadah fasilitas untuk menyebarkan ilmu kita. Misalnya seperti ini. Ya, Mas Agus YouTube, punya YouTube. akun YouTube. Insya Allah ini kan salah satu Usul ya. teknis untuk menyebarkan sejarah. Luar biasa sekali ya. Dan tip-tip yang lainnya gitu. Menarik ya. Tapi sudah malam ya. Nah, mungkin lain kali ini ya kita ngobrol lagi ya Mas ya. Insya Allah. Kalau dengan bisa senang kita hati. lebih spesifik ya. Kalau ini kan masih ya pembukaan lah ya. Kita bisa bicara ya, sejarah ya. Mungkin sejarah sebelum pra-Islam. Mungkin dari peradaban kuno. Nabi-nabi Dengar kan. Mesopotamia. Iya. Babilonia pernah dengar? Benar. Seperti itu. Kemudian nanti sejarah ya. Iya. Termasuk Nusantara. Oh, itu menarik Suka. ya. Jadi sebenarnya orang itu senang dengar cerita. Pada hakikatnya senang gitu orang-orang dengar cerita itu. Makanya kita biasanya tak aja cerita sirah itu kan senang. Iya. Pada hakikatnya senang. Apalagi nyeritain moyang. Iya. Yang ke laut ya. Laut itu laut bukan. Dulu ceritanya gini, sekilas saya. Kan nenek moyang orang Jawa itu berawal dari bapaknya manusia yang kedua, Nabi Nuh, punya anak. Di antaranya adalah yang bernama Yafid. Yafid itu punya keturunan. Dia adalah dari Mongol dan Tartar. Mongol itu kehidupannya di gunung-gunung. Biasanya orangnya keras. Hanya ketika mereka sampai ke Baghdad, nah itu sejarah lagi. Itu. Kemudian ada bangsa Tartar. Tartar itu hidupnya di pinggiran pantai. Pinggiran pantai. Nah, itu diantaranya nenek moyang orang Indonesia. Makanya dikatakan nenek moyang kita seorang pelaut. Bukan Popeye ya. Ya, itu ya. Terima kasih ya Mas Mustafa atas waktunya. Ya, alam kalau ada kesalahannya. Ya. Ya, kita undur diri ya. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.